Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Anissa Nurgina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Ibu izin mau meminta waktunya Ibu untuk sebentar wawancara. Sebelumnya boleh tahu Ibu nama lengkap Ibunya siapa? Ibu Wiwin Tresna Yulia. Ya. Di sini mau mewawancara seputar Ibu pertama kali mengajar di SD Setiawarga pada tahun berapa? 2008. Mulai 2008 sampai sekarang tahun 2021. Kebetulan sekarang lagi masa pandemi ya Bu ya. Mengenai pembelajaran, apakah kata Ibu dalam pembelajaran daring ini dikatakan efektif atau tidak? Sebetulnya kalau bertanya efektif, jelas tidak efektif. Tapi mau bagaimana lagi, karena mungkin kami harus menjaga protokol kesehatan. Kalau setuju memang tidak setuju, tapi karena masa pandemi harus menjaga protokol kesehatan, ya akhirnya kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Menurut Ibu sendiri dalam mengajar, metode apa yang cocok dalam masa pandemi ini, dalam daring? Pada daring ini metode yang cocok ini aja mungkin yang sehari-hari Ibu laksanakan. Kebetulan Ibu di kelas 6 ya, kan materinya itu banyak sekali, sedangkan durasi waktu hanya sebentar ya. Kebanyakan Ibu menggunakan itu metode kerja kelompok, juga inquiry juga. Walaupun mungkin anak-anak tetap ya wanti-wanti harus menjaga protokol kesehatan, tapi karena tadi materinya banyak, akhirnya mau tidak mau biar materinya tersampaikan ya dalam kerja kelompok, inquiry juga Seperti itu. Terus Ibu, menurut Ibu nih, apa tantangan Ibu selama mengajar dalam masa pandemi ini? Wah, tantangannya banyak sekali, mulai dari kesiapan anak, jelas ini kurang siap ya, apalagi di sini mungkin ketika saya memberikan pelajaran, anak-anak tidak on semua gitu ya, jadi HP-nya kalau di sini itu kan masyarakatnya menengah ke bawah ya, jadi kadang si HP-nya itu dibawa oleh orang tuanya yang bekerja. Terus jadi kurang efektif lah gitu ya, jadi si anak itu tidak standby, tidak semuanya gitu ya, bahkan sebagian besar kadang dilihat dari tugas aja, mungkin kadang malam baru nyampe tugasnya gitu, karena kendalanya itu ya HP-nya, terus sinyalnya, mungkin kuotanya juga gitu. Mungkin itu tantangan saat belajar daring gitu. Nah, mungkin dari segi tantangan apakah ada dalam masa pandemi ini, dalam mengajar ini, apakah ada sisi positifnya juga atau manfaatnya juga tidak? Ada, pasti dalam segala hal itu ada negatif dan positifnya, ada keuntungan dan ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya mungkin sekarang ketika Ibu memberikan pembelajaran matematika ya, kalau dulu kan secara klasikal ya, Ibu menerangkan klasikal gitu ya, paling yang kena itu hanya baris ini gitu ya. Iya kan banyak 36, apalagi pernah 46. Tapi kalau sekarang itu kan Ibu membuat video sederhana ya, ketika pembelajaran matematika itu membuat video-video sederhana. Nah, mungkin kelebihannya ketika anak kurang paham bisa mengulang lagi video-video yang Ibu berikan tadi. Dan mungkin kelebihannya juga ada pendamping sebagai orang tua, kan si anak jadi tidak belajar sendiri pastinya gitu ya, ada orang tua, ada tetehnya atau AA-nya yang bisa dijadikan narasumber atau bertanya gitu ya. Dan mungkin anak-anak sekarang apalagi kelas 6 sudah pintar, ada Google gitu ya. Nah itu mungkin searching kelebihannya. Mungkin dari
segi belajarnya seperti itu. Ada kendala juga tidak Bu? Apakah anak-anak banyak yang absen saat pembelajaran berlangsung, tidak seperti masa waktu offline gitu? Iya, iya kan kalau tatap muka guru ada interaksi langsung ya, ya ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Tapi kalau ini ya mungkin kami sebagai guru memberikan pelajaran aja ke video ya lewat WA, anak-anaknya nggak tahu on, nggak tahu enggak gitu, nggak tahu ada, jadi tidak ada interaksi antara siswa dan guru. Terus kami juga tidak tahu apakah mereka mengerjakan atau tidak, atau mengerjakannya pribadi atau jujur sendiri atau dibantu. Kadang suka bingung ketika PTS ya, nilainya sama semua. Mau lagi kelas 6 mungkin kalaupun tidak punya HP pasti nanya ke temannya gitu, ini yang satunya misalnya yang searchingnya misalnya sama seragam gitu. Kalau PTS itu ya mungkin kami sebenarnya itu aja mungkin yang ini. Ya dari segi misalnya anak tidak masuk kelas atau tidak ikut terlambat gitu, bagaimana cara mengatasinya mungkin Ibu, kalau dari Ibu sendiri? Iya. Pertama misalnya dari 36, kebetulan Ibu 36 siswanya ya, ada misalnya 5 orang, aduh ini gimana ini tugasnya nggak masuk nih gitu ya, udah berhari-hari atau berminggu-minggu pasti mencari tahu gitu ya. Pertama ya di WA itu, nah terus paling kunjungan visit ke rumahnya, oh ternyata HP-nya tidak ada misalnya, atau selalu dibawa kerja dan bapaknya pulang larut malam. Akhirnya dia mungkin kalau udah malam boro-boro mau belajar mungkin ya udah lelah, udah ngantuk ya, akhirnya mungkin itu. Dan mungkin ada juga nih di sini, mungkin nggak tahu ya, ada beberapa orang anak ini kemarin pengalaman, ada salah satu anak mungkin bosen ya dengan daring seperti ini, atau memang karena dia kurang difasilitasi oleh orang tuanya, akhirnya dia bosan dan akhirnya PTS juga tidak masuk, tidak mau. Nah itu home visit, ibu akhirnya home visit, dirayu-rayu, ini sebentar lagi kan ini kelas 6. Akhirnya ya ngobrol dengan orang tuanya, ini kan laki-laki kebetulan ada di sini pengalaman ibu, akhirnya dia mau. Nah gitu, mungkin karena setiap harinya banyaknya durasi main daripada belajar. Kalau dulu kan kelas 6 itu masuk jam 7, pulang jam 4 ya, berarti otomatis si anak itu ada di lingkungan sekolah itu berapa jam ya. Nah tapi untuk daring ini kalau udah selesai ya udah, mungkin ya tidak terkontrol lagi oleh orang tuanya ya main. Akhirnya mainnya si anak itu yang tadi ya yang bermasalah itu mainnya dengan anak-anak yang tidak bersekolah, yang tidak punya beban tugas dan sebagainya. Akhirnya terbiasa mungkin, ini enak dia main, akhirnya ya terbawa dengan anak itu, akhirnya lupa dengan tugas-tugasnya, bahkan ingin keluar. Tapi dengan bersusah payah ibu akhirnya alhamdulillah bisa PTS, bisa PAS, dan bisa lulus. Nah itu yang tahun kemarin ya ceritanya, ada yang sekarang mah baru mulai kelas 6-nya. Nah itu ya daring mungkin, akibat daring itu pastinya itu jadi bosen gitu. Nah, itu nih. Oh iya, mungkin Ibu yang terakhir ini pertanyaannya, apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka? Aduh, jelas tidak. Pertama tidak ya anak kurang mengerti ya. Ya tadi itu kan tidak ada interaksi, kami tidak leluasa untuk menerangkan. Kalau untuk gambar-gambar mungkinnya lebih jelas sih ya daring ini gitu, mulai dari video daring, bahkan dulu kami kurang memberikan video-video. Nah sekarang mah berusaha melek internet, melek teknologi, karena daring ini mungkin dari segi positifnya. Tapi kalau untuk tadi perbedaannya, kalau menurut kami ya mending tatap muka gitu. Jadi bisa kami bisa lihat hasil yang benar-benar hasil mereka gitu, bisa mengontrol setiap harinya gitu. Dan kalau daring ini kelemahannya begini Neng, kalau hasil itu kan kami tidak tahu apakah itu betul hasil dia
Nah kalau keseharian mah, kalau tetap muka kan bisa langsung hasilnya dikerjakan, lalu hasilnya masuk, lalu bisa kelihatan oh si ini kurang paham, si A kurang bisa. Nah akhirnya kan nanti dibedakan, nanti ada waktu khusus untuk dia mengulang lagi remedial lah ya, diulangi lagi pembelajarannya. Kalau daring ini mungkin kurang begitu kelihatan gitu, karena hasilnya ya bagus tapi tidak tahu bagusnya itu yang saha gitunya, entah gitu nih gelis. Ya, mungkin Ibu udah cukup sekian aja pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Anissa Nurgina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Izin meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan melaksanakan observasi. Sebelumnya, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Oh, saya Iwan Sunaria. Saya di sini sebagai tutor. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan. Boleh. Bapak mulai mengajar di PKBM ini pada tahun berapa? Saya gabung di PKBM dari 2008. 2008. Mau nggak mau, sekarang lagi masa pandemi kayak gini, siswa-siswi semuanya diharuskan untuk belajar di rumah. Betul. Nah, menurut Bapak, apakah efektif atau tidak pembelajaran daring ini? Untuk kegiatan pembelajaran dari rumah atau daring sebenarnya kurang efektif kalau secara keseluruhan. Namun ada beberapa siswa yang dirasakan lebih efektif memang. Itu biasanya siswa yang cenderung pendiam, penyendiri, dan tentunya orang tuanya mampu mengawasi kegiatan belajar di rumah. Namun selebihnya itu sulit untuk mengikuti pembelajaran daring karena dari segi medianya, ya, lalu jaringan, perangkat, nah itu tidak didukung di rumah masing-masing. Gitu. Selaku ini Bapak di sini mengajar mata pembelajaran apa? Saya matematika. Sebagai guru matematika, apakah metode yang cocok untuk diberikan kepada anak dalam masa pandemi ini? Nah, kalau matematika yang bagus itu mereka itu mendapatkan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu kan bisa ditonton secara berulang, sehingga kalau ada materi yang menyulitkan itu bisa mereka berulang-berulang. Namun itu tidak cukup, mereka juga harus konsultasi kepada yang lebih memahami, ke tutor atau orang terdekat di rumahnya. Media pembelajarannya sendiri, menurut Bapak, apakah yang lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran dari ini? Itu medianya ya video yang di dalamnya ada audio visual penjelasan. Gitu. Bapak nih selaku sebagai guru, sebagai tutor di sini, apakah ada tantangan tidak dalam mengajar kepada siswa-siswi? Ya kalau tantangan di PKBM itu banyak sekali, berhubung mereka itu mayoritas adalah anak-anak yang kurang beruntung dari segi keluarga, keuangan juga, ya termasuk pendidikan, makanya mereka ada di sini. Nah ini tantangan kita untuk bagaimana sih membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak-anak itu. Karena pembelajarannya daring, apakah ada siswa yang absen tidak masuk saat pembelajaran berlangsung? Nah, kalau misalnya tidak ada yang salah satunya ada yang tidak absen, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi siswa tersebut? Ya. Di daring itu kendalanya ya sama seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tidak absen, ya kita telusuri alasannya. Contohnya kan ada yang anak itu menunggu karena di grup yang nomornya itu nomor orang tua atau kakaknya, maka menunggu kakaknya ada di rumah gitu. Jadi nah itu kita konfirmasi dulu alasan tidak absennya. Nah lalu dikonfirmasi dengan tugas yang dikumpulkan. Nah ketika kadang ada juga yang tidak absen tapi tugas ada yang sering absen tapi tugas tidak pernah ada. Nah itu kita konfirmasi seperti apa, ada remedial atau perbaikan juga dari setiap sesi ujian atau ulangan harian. Apakah pembelajaran daring ini sama bagusnya tidak dengan pembelajaran tatap muka?
Kalau sebenarnya kalau konsep dan sarana prasarananya semua menunjang akan sama bagusnya. Tetapi ketika sarana prasarana konsep medianya tidak menunjang, ini jauh sekali perbandingannya. Tentu saja tatap muka lebih terasa menyenangkan, efektif karena kita bertatap muka langsung dengan peserta didik. Penerimaan peserta didik apakah senang atau tidak dengan ilmu atau materi yang kita berikan lebih terlihat. Mengatasi karakter juga akan lebih cepat dan tepat kita tindak ketika kita tatap muka. Baik, jika dikatakan lebih baik tatap muka atau online gitu. Untuk kondisi saat ini dengan latar belakang peserta didik, dengan kondisi pendidik yang ada di sini, kita yang paling baik itu tetap tatap muka. Kalaupun mau kombinasi saja gitu ya. Jadi ada beberapa materi yang didaringkan, itu materi yang hanya istilahnya isinya tentang bacaan, tidak perlu praktek, tidak perlu penjelasan yang rinci, itu bisa kita daringkan. Tapi menurut saya kalau untuk materi-materi yang perlu praktek, perlu penjelasan, perlu interaktif lah, itu sebaiknya tatap muka. Tatap muka. Sejauh dalam pembelajaran daring ini, apakah ada siswa yang mengalami seperti stres atau tidak mau sekolah atau mengalami gangguan emosi pada siswa tersebut atau tidak gitu? Kalau dari segi siswa banyak kasus seperti itu, karena gini, ketika beliau mendapatkan sebuah tugas dari pendidik, beliau itu mungkin mampu karena ketidakberdayaannya dari alat, media, jadi terkesan tidak mampu akhirnya kan. Nah itu tentu psikologis anak juga terganggu. Lalu gini, kepercayaan orang tua memberikan handphone kepada anak, ternyata harusnya belajar 5 jam, dia 2 jam hanya membuka pelajaran di handphone, selebihnya hanya main game. Tentu itu mempengaruhi juga karakteristik dari anak itu sendiri, mentalnya juga. Tambah lagi sekarang kebiasaan mereka diam di rumah, ketika nanti tatap muka dikhawatirkan ini menjadi ada budaya malas. Gitu, seperti itu. Baik, mungkin segitu aja Pak pertanyaannya. Oh iya, satu lagi, apakah ada misalnya bukan masalah dari mungkin masalah dari anaknya, juga masalah dari orang tuanya. Apakah ada saking sibuknya orang tuanya, saking tidak mau pusing lagi dengan si anaknya, apakah ada saya juga sudah susah mengurus anak ini, saya serahkan kembali aja kepada Bapak mungkin selaku gurunya gitu, mungkin beberapa anak yang bermasalah itu, apakah ada anak yang orang tua seperti itu? Rata-rata orang tua kalau untuk pembelajaran pasti memasrahkan ke sekolah. Saat ini kita ada ketimpangan diskomunikasi antara sekolah dengan orang tua ya, dimana sekolah berkewajiban memberikan tugas, materi, beri saja. Sedangkan orang tua sudah memasrahkan kewajiban pengajaran itu kepada sekolah. Nah ini ada ketimpangan. Ada beberapa orang tua yang memang istilahnya temperamennya naik, terus kepada anaknya itu lebih, mungkin suaranya lebih keras kan. Nah ini kan berakibat negatif juga. Nah hal itu juga kami terima dengan legowo, kami usahakan dengan metode pembelajaran yang lain. Contohnya di kesetaraan ini kan sekarang sistem modular. Kami memberikan modul kepada peserta didik, mereka membaca sendiri, mereka memahami sendiri, mengerjakan tugasnya. Kalau memang ada yang sulit dipahami, silakan konsultasikan dengan tutornya, sehingga apa yang menjadi kesulitan sebenarnya kalau dikomunikasikan akan lebih mudah solusinya itu ya. Baik, mungkin segitu aja Bapak pertanyaan dari saya. Mohon maaf pengganggu waktunya. Sekian. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materinya pembagian bilangan bulat. Nah, ini hampir sama rumusnya dengan kemarin perkalian bilangan bulat. Yuk kita lihat. Nah, jika positif